Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita, atau masih meminjamkan nikmatnya kepada kita. Ingat hadirin, nikmat yang kita nikmati saat ini, kita rasakan saat ini adalah hanya semata pinjaman dari Allah. Suatu ketika nanti pinjaman itu akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkanlah pinjaman itu, nikmat itu, untuk semata-mata beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitupun juga salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidak pernah berhenti rasa kasih sayangnya kepada kita dan rasa pedulinya kepada kita, umatnya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar di dunia dan kelak yaumul qiyamah insyaallah beliau senantiasa akan memberikan syafaat kepada kita, dan insyaallah kita senantiasa berdoa atas bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu yang baik ini insyaallah saya akan kembali berbagi atau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang perkara iman. Kenapa saya bahasakan perkara iman ini? Karena dalam perintah menunaikan ibadah puasa hanya memanggil orang-orang yang beriman. Seperti apa perlakuan sebenarnya orang beriman? Kenapa Allah mengistimewakan bukan orang muslim yang dipanggil untuk beribadah puasa? Ternyata jemaah yang berbahagia, pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana Rasulullah SAW mengakui keimanan sahabat-sahabatnya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, dari sabda Rasulullah SAW tentang ciri-ciri atau tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh hamba Allah, umat Rasulullah, sehingga bisa berpredikat sebagai orang yang mukmin. Yang mana itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yahsin ila jarih, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Rawahu Bukhari, Muslim, atau Ibnu Majah. Yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berlaku adil kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bahas satu persatu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita beribadah kepada Allah dan memanggil hanya orang-orang yang beriman. Itu ternyata sangat luar biasa, jemaah yang berbahagia. Rasulullah menggambarkan bahwa
Kalau kita meyakinkan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlakuan yang pertama yang kita harus miliki dan kita harus lakukan yaitu falyukrim daifah. Apa artinya? Hendaklah kita menghormati tamu kita. Jadi dalam bahasa Bugis dikatakan kalau nereko angka ki matapo ako mga Allah Ta'ala na niya istri mondri angka lalu ki naritu pagalebi tamutta yari kataw polita. Dan dalam bahasa Makassar dikatakan napunanya kita pak real di kareng Allah Ta'ala siagan real rubukona kareng Allah Ta'ala nya lalu ki ampakala beri ki tahu tuanata. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menganggap diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita memuliakan tamu kita. Kenapa ini penting jemaah yang berbahagia? Karena memuliakan tamu itu adalah bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena betul penuh dengan tantangan. Kenapa saya bilang penuh dengan tantangan? Karena tamu yang bertamu ke rumah kita itu berbagai macam watak, keadaan, atau kondisi yang sedang kita hadapi. Tidak semua dalam kondisi yang orang bertamu sama kita mungkin dalam suasana pikiran kita dan suasana keadaan kita itu memungkinkan. Boleh jadi ada suasana yang kita hadapi yang kurang baik, kurang cocok bertamu. Begitu pun juga cara bertamu orang kepada kita mungkin karakternya kita tidak inginkan. Alhamdulillah jemaah yang berbahagia, kalau kita mampu mengatasi itu semua, maka insya Allah kita sudah berpredikat beriman kepada Allah dan hari kiamat. Contoh, misalkan kita dalam keadaan sibuk, kita mau bepergian, atau kita mau mengerjakan sesuatu yang penting, tiba-tiba ada orang bertamu juga kepada kita. Nah, bagaimana cara kita memperlakukannya? Nah, disinilah kita dituntut bagaimana cara menghormati tamu supaya terlaksana harapan tamu itu tercapai dan program-program kita juga tidak terbengkalai atau bisa teratasi. Tentunya ya kembali strategi kita didahulukan menghormati tamu. Kalau mampu kita menghormati tamu, baik itu tandanya bahwa kita sudah bisa mempredikat atau memiliki sifat-sifat orang-orang yang beriman. Dalam bahasa Bugis dikatakan, iya ro engke bertamu aku ini, dina pada manang sifatna, dina pada manang karakterna, ya mereka carana lauku ini, ataukah keadaan ta, dina pada manang sesuai contohnya, pada manang kada menyamamana pina ita ya reka maluamana waktu tak ya reka di gaga persoalan tak ako niro ituntut na reko mampu ki iro tamu angkewe ni ang katulog tapi jauh katulog tajama nang katulog tamu tak piko kicarana supaya ang tamu tak pada madeceng muliakan supaya tidak tersinggung dan tidak merasa kecewa atas harapan-harapannya. Dia merasa sia-sia atau dia merasa terhormati. Apakah itu kita padangi madecip, padangi ada madecing, ada melebih. Itu. Yang berbahagia nak ini syarata hadapi tamu teh. Engken itu tergolong nasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engken ni boleh singi
ciri-cirina ya reka sifat-sifatna atau mata pe. Yang kedua dalam bahasa yang ketiga dalam bahasa Makassar dikatakan na punania ki atau jentola yang tepat dari kareng Allah Ta'ala saya gandel rubukona kareng Allah Ta'ala na bitanya lalu ki ampaka baji ki impaka lakbir ki tau batuta tamuta. Jadi contohnya anjo keadaan tak tinan tu nasi kemang-kemang asing alo-alo biasa ki sementara sibuk ki ya rekannya ki jama-jama ya rekan jo pikiran ta nya ki tenana nasana dulu ke sana ya reka tenana kondisi buta tenana sehat dulu. Nah kalau memang keadaan baik-baik jadi saring ya bisa saja mampu kita atasi, tapi kalau magen kok keadaan apa corona kerut tamunta. Yang kedua iro yang jo tamunta injo tawatu ta ya reka apa namanya tuananta injo tuananta. Jadi tamu itu dalam bahasa Makassar tuana injo tuananta tau batua tena si kemang-kemang asing karakterna ya reka sifat-sifatna reka batena marikate hanya tu batu mai ingiran yang kikabajikan jatuh niat mina pala niat mina kiroki ya reka carana batu mai tu alusuki ya reka na niat tu meraih batena bicara dan sebagainya. Nah puna kering eroki anggup pai pendidikan atau tappa karena kung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaking hadapi injuta mutta dengan cara yang lemah lembut ya rekannya ki hormati walaupun keadaan bagaimana sibuk eroki lampa jama atau ke eroki lampa nyaki lampai nyeta mutta ki bicara ki pakala bir baji ki contohnya ki cidung ki rong nampak ki po baji tabe ela lampa rong nganu pinaki batu atau nasawa ini lak dudun mau purang apa nak pula jadi tunda-tunda sampai pa atau tinggal buat kita bicara nah baji pengguna tiatong kisingkung ai jika halang-halangi jika nganu atau langsung muka pala dan sebagainya kaman. Jadi biasa kan keadaan yang kita dapat dan ini bersentuhan langsung dengan kehidupan kita. Berdikah tiap hari ada tamu kita. Tiap hari ada orang yang berkunjung atau menemui kita. Oleh karena itu orang-orang yang beriman itu dan beriman kepada hari kiamat senantiasa menghormati tamunya dengan tutur kata yang baik, dengan tindakan yang baik, dan dengan perilaku yang baik dan berakhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, napun nakikungi ikalenta kalau kita menganggap diri kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa fayahsin ilal jari. Fayahsin ilal jari yaitu berbuat baik atau berbuat adil kepada tetangga kita. Jadi tetangga di sekeliling kita itu dalam kehidupan kita yang termasuk tetangga itu yang diajarkan oleh agama kita adalah 40 rumah di sekeliling kita. 40 rumah di sekeliling kita itu termasuk tetangga. Tapi tetangga yang paling dekat adalah tetangga sebelah rumah tak, depan rumah tak, samping rumah tak, belakang rumah tak. Itulah tetangga yang paling dekat. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau kita betul-betul menganggap diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya berbuat adil kepada tetangga. Adil apa yang dimaksud? Nah, ini panjang atau dalam pembahasannya. Tapi salah satu contohnya adalah karena berbuat adil kepada tetangga itu tergantung dari kondisi dan keadaan di tetangga kita. Contoh kecilnya, tetangga kita membutuhkan bantuan, kita lebih membantu.
orang yang jauh? Ataukah kita tidak saling bertutur kata, tidak saling menyapa? Ataukah kita tidak saling menghormati? Karena begini, tetangga itu jemaah yang berbahagia biasa sangat cepat atau mudah terjadi perselisihan. Contoh kecilnya gara-gara sampah, saling saling marah-marahan. Gara-gara suara musik misalkan, atau suara lain misalkan, akhirnya bertengkar lagi. Nah, gara-gara anak bertengkar lagi, gara-gara batas tanah bertengkar lagi, atau gara-gara sepele lain sebagainya. Usahanya di sebelah rumah tak lancar, kita kurang lancar, bertengkar lagi, lain sebagainya. Oleh karena itu, inilah pentingnya bertetangga. Inilah pentingnya berbuat adil kepada tetangga kita. Apalagi kalau misalkan bahkan agama mengajarkan ketika kita memasak, dan masakan yang kita masak itu tercium pada tetangga kita, maka kita termasuk tidak adil kepada tetangga kita tidak kasih contoh. Tapi kan jamaah yang berbahagia, kita itu hal yang biasa. Tapi hal yang biasa pun kita harus tunaikan dengan baik agar kita senantiasa orang yang berbuat baik kepada tetangga. Dalam bahasa Bugis dikatakan, na punanya ki mata tappa dekat mengkongka ki mata tappa ko Allah taala nania asri mundinna Allah taala engka lalu ki pigau adil ka Allah ko bali bolata. Batuana ada makada pada cingmi ampi tamai aku bali bolata. Ayat ta iri ayat sanata engkaki padangi ada maja ya kadita siwada sama biasa gara-gara anu cek dek mi kes kisi maleteng kesi bicara maja dan sebagainya. Nah itu bantu ki pamulang teng itu namoni selasrete ko angke ko belele mondro palai ko angke ko kampung provinsi lain. Iya itu tetangga tak namoni orang tahu lain contoh. Narik ko engke ki bertetangga ini tuh riolo bantu ki kodeta si musuh. Nah, jadi makuanan ro kalau ki mapadecing iro agama salangnya begitu sanhe na perhatikan na iro kada ko mapakoi ro tetanggana engken itu to malebi ya kata matapat na ko madecing aku tetanggana. Dalam bahasa Makassar dikatakan, na pun tapak ki mangari karang Allah taala siagang alor kia maka nya lalu ki agak baji mangari tetanggata. Ada di mangari tetanggata. Dia ki gara-gara pasiman ja gara-gara sampah ja gara-gara suara ja gara-gara sedih jadi amo ki sedih. Itu laga iri hati. Mangari tetanggata padahal nai rambantu ki para mulang pun dia tetanggata. Mana pula si anak tak keluarga tak baji ki pun belai. Iya tidak membantu mereka ada yang kesulitan tak. Iya membantu ki. Iya membantu tolong ki jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu agama mengajarkan kita berbuat baik kepada tetangga kita agar insya Allah kita termasuk tergolong orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakum khairan aw yasmut. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah kita berkata yang baik atau diam. Nah, inilah agama mengajarkan kita jemaah yang berbahagia bahwa kalau kita menganggap diri kita beriman kepada Allah, katakanlah yang baik-baik. Katakanlah yang benar. Katakanlah yang suci-suci. Katakanlah yang bersih-bersih. Jangan sembarang diomong. Karena kalau sembarang diomong jemaah yang berbahagia, itu bisa berdampak besar dampaknya.
Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa bicara yang baik-baik? Lebih baik diam saja. Lebih baik jangan berkomentar apa-apa. Apalagi kalau kita mengomentari orang. Kalau kita tidak bisa mengucapkan baik-baik, maka komentari orang. Karena apapun keadaan yang kita lihat itu belum tentu baik dengan keadaan yang sebenarnya. Boleh jadi menurut pandangan kita jelek, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Oleh karena itu selalu berprasangka baik, membuang prasangka buruk, agar insya Allah kita tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mulut ini jemaah, mulut ini yang diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lukanya seseorang itu diakibatkan oleh pisau atau benda tajam, maka itu biasa ketika sudah sudah sembuh lukanya, itu biasa sudah hilang sakitnya. Tetapi ketika mulut ini menyakiti seseorang, hasil dari perkataan mulut itu tidak bisa dijaga, hanya sakit orang, maka di mana hendak dicari obatnya? Susah obatnya. Sudah dimaafkan, sudah ini masih berbekas, masih teringat sampai akhir hayatnya, teringat. Apalagi kalau kita tidak saling akur, maka bisa sampai kiamat, jemaah yang berbahagia. Nah, oleh karena itu jemaah yang berbahagia, hati-hati menggunakan mulut kita. Jangan sembarang dibicara. Dalam bahasa Makassar dikatakan, narikong kaki matapa ako pang Allah Ta'ala nanya Sri Mondri jagai babata jagai babata jagai mulut tak ajat makada maja paui ya reka puada ima decengi magasingi nariko dito ulit puada ima decengi magasingi ang kalalu ni mamakko iya paling madeci ni mamakko Ikung misalkan persoalan tahadapi ya reka tangkalinga aja langsung tak komentari. Makabaw nilo kulitesing aja mana belum miasen maka dai iro yanu macam bicara ternyata dipitnah ya reka wading akasan ini dibongkar kesalahan na tahu atau kekurangan na tahu dosa mana gitu. Jadi makanan jemaah yang berbahagia nariko de tahu li puada ima de cengi na sina bitta makbawan ri aja nata puada makku nih aja nata komentar di keadaan. Insyaallah kalau apa kon dari carata mulin jagai lisan ta mulut ta untuk puada de ceng puada magasi pada iwe narikong ka misalkan madecing ta padang itu madecing ko ditolip puada madecing makabawa ni kung misalkan kesalahan na tawe aja na tambah ibi elo doang yung Allah Ta'ala supaya ini dia na tapakuro kung kamaja dan niya elo doang supaya iweling pung Allah Ta'ala kesadaran untuk menjadi madecing. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa Makassar dikatakan nah benarnya ki tapak dekat Allah Ta'ala sehingga alur ibukuna kareng Allah Ta'ala lalu ki yang antu bicarai akan kanangi karena kada bagi ka ya reka tangka saka siaga pun ini kulle in kanangi tangka saka ya mirip maki tapi kanangi tema ki bicarai jadi penanya ka kiseng ya reka nya ki pembicaraan kodi ya biasa temi sadar ni komentari tongi iya reka ni bali tongi ni pasiara puna tahu tappa mirip na nesing nang kodi ni mirip kecuali kalau ada keadaan yang baik dan mampu dia alihkan ke pembicaraan yang bagus. Contoh kecilnya seperti suatu ketika Nabi Isa alaihissalam dia lewat di suatu tempat dan melihat binatang bangkai binatang. Nah kalau kita kira-kira melihat binatang itu pasti busuk jeleknya lain sebagainya. Tapi apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam, indahnya bersihnya gigi
bangkai itu. Nah, kalau kita mungkin baunya juga baunya itu binatang, baunya itu bangkai, kotornya dan lain sebagainya. Begitu jemaah yang berbahagia. Jadi kalau orang yang beriman itu sisi baiknya selalu melihat. Kalau ada kesalahannya orang, tidak langsung kesalahannya yang dikomentari, tapi kebaikannya yang diungkap, kemuliaannya yang disampaikan, bukan justru kejelekannya yang ditambah-tambahi. Jadi kalau orang yang beriman itu insya Allah akan senantiasa menempatkan sesuatu pembicaraan itu dengan ingin mendapatkan ridha dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia terbebas dari perkataan-perkataan yang bisa menyakiti orang lain, yang bisa berdampak negatif kepada dirinya, apalagi kalau suka berbohong. Suka mengatakan yang tidak sebenarnya, suka mengembar, membongkar-bongkar kesalahannya orang lain sebagainya. Hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri, rela mengorbankan orang lain. Hanya ingin mendapatkan kemuliaan sendiri, tapi dia membuat orang lain sengsara, membuat orang lain menjadi namanya tercemar, jelek dan lain sebagainya. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, sebagai kesimpulan, mari kita memiliki sifat yang ketiga ini supaya kita tergolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpredikat mukmin atau beriman. Yang pertama adalah hendaklah kita senantiasa memuliakan tamu kita. Yang kedua adalah hendaklah kita berbuat adil kepada tetangga kita. Dan yang ketiga adalah hendaklah kita berkata, mengucapkan yang baik-baik. Kalau kita tidak bisa mengucapkan yang baik-baik, hendaklah kita diam atau tidak mengomong apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua bimbingannya agar menjadi manusia hamba Allah yang selalu mendapatkan ridahnya. Oleh karena itu saya mendoakan kepada kita semua agar kita diberikan bimbingan oleh Allah dan selalu berada dalam bimbingannya di jalan yang diridainya. Begitupun juga mudah-mudahan saya berharap agar hadirat mendoakan saya senantiasa berada di bimbingan dan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai selamat dunia dan akhirat. Terakhir, channel ini jangan lupa dengan kerendahan hati agar kiranya di subscribe, di like and share, dan bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan bisa berkembang dan saya bisa dengan ikhlas insya Allah saling berbagi dan saling membimbing untuk menjadi manusia yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, baik di dunia dan baik di akhirat, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.